Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua di sepanjang hari ini. Hari ini renungan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-63. Saya akan membacakan bagi kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Rohlah yang memberi hidup, dan daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tema renungan hari ini adalah roh yang memberi hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada sebuah ilustrasi tentang seorang raja yang memiliki 4 istri. Pada suatu hari, terdapat seorang raja dengan 4 istrinya. Dan pada saat itu, raja mengalami jatuh sakit dan sedang sekarat. Dan pada saat-saat seperti itu, raja merasa sendiri dan takut kalau sendirian berada di akhirat. Kemudian dia memanggil ke-4 istrinya yang sangat dicintainya dan bertanya kepada mereka satu persatu. Serta raja membelikan berlian, emas, dan pakaian yang sangat bagus bagi mereka semua. Kemudian raja bertanya kepada mereka satu persatu, maukah kamu mati bersamaku dan pergi bersamaku ke akhirat? Dan satu persatu para istri raja memberi jawaban. Dimulai dari istri yang keempat menjawab bahwa dirinya tidak bisa, dan kemudian pergi meninggalkan raja. Raja juga mencintai istri yang ketiga. Raja sangat membanggakannya dan memamerkannya ke kerajaan tetangga. Jadi kemudian raja memanggil istrinya yang ketiga dan bertanya, maukah kamu menemaniku ke akhirat? Kemudian istri ketiga menjawab, aku sangat mencintai hidupku, dan maaf, saya tidak bisa pergi bersamamu. Dan ketika kamu mati, aku akan menikah lagi. Istri keduanya selalu bersada untuk dirinya di saat dia membutuhkannya. Jadi raja pun bertanya kepada istri yang kedua, maukah kamu menemaniku ke akhirat? Kemudian istri kedua menjawab, maaf, tapi aku tidak bisa menemanimu ke akhirat. Yang bisa aku lakukan adalah mengadakan pemakamanmu, dan aku akan hadir di pemakamanmu. Namun kemudian ada sebuah suara memanggil dan berkata, aku akan pergi bersamamu dan mengikutimu kemanapun kamu pergi, meskipun itu ke akhirat. Kemudian raja melihatnya, dan itu adalah istri pertamanya. Tapi ini adalah istri yang raja rawat paling sedikit. Raja merasa malu dan berkata, maafkan aku, seharusnya aku merawatmu lebih baik dan memberikan perhatian yang lebih di saat aku masih hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apa benang merah yang dapat kita pelajari dari renungan hari ini? Benang merah yang dapat kita pelajari dari gambaran raja yang memiliki 4 istri hari ini adalah kita semua juga mempunyai 4 istri di dalam hidup ini. Yaitu istri keempat adalah tubuh kita. Kita suka menghiasnya dengan perhiasan yang bagus, pakaian yang bagus, dan pada akhirnya tidak bisa mengikuti kita ketika kita nanti meninggal. Istri ketiga menggambarkan harta benda kita. Kita banyak menghabiskan waktu untuk mengumpulkan harta benda. Namun pada akhirnya dia juga tidak bisa mengikuti kita pada saat kita akan meninggal, dan itu akan diberikan kepada orang lain dan terbagi-bagi. Sama seperti kata istri ketiga, dia akan menikah lagi. Sedangkan istri yang kedua adalah teman dan keluarga kita. Kita selalu bersama dengan mereka dan mempercayai mereka. Mereka selalu ada untuk kita di saat kita membutuhkannya. Tapi paling jauh yang bisa mereka lakukan dan pergi adalah paling jauh
ke pemakaman kita dan mengirim kita ke peristirahatan terakhir. Dan kemudian tinggallah istri yang pertama. Istri yang pertama mewakili roh kita. Dan kita biasanya mengabaikan untuk merawat roh kita. Sedangkan rohlah yang akan kembali ke pangkuan Bapa di surga. Rawatlah tubuhmu. Jagalah agar tetap sehat. Nikmatilah harta bendamu dan berikan mereka kenyamanan. Sayangilah teman dan keluargamu untuk cinta yang mereka berikan. Dan jangan lupa untuk merawat rohmu. Peliharalah rohmu. Luangkanlah waktu yang terbaik untuk menyendiri dengan Tuhan. Memberi makan dan merawat rohmu sesuai dengan firman Tuhan. Karena sesungguhnya rohlah yang memberi hidup. Dan ketika kelak kita akan kembali ke pangkuan Bapa di surga, tubuh, harta benda, mau teman maupun keluarga tidak turut di dalamnya. Dan hanya roh kita lah yang akan mengambil bagian itu. Pertanyaan saya untuk menutup renungan kita hari ini, sudahkah kita memberi makan untuk roh kita hari ini? Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur melalui renungan hari ini. Kami belajar dan kami diingatkan untuk memberi makan roh kami sesuai dengan firman Tuhan. Kami belajar untuk merawat roh kami, untuk memelihara roh kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.